Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sudah cukup lama ya kita tidak jumpa. Setelah 1 bulan penuh kita menahan nafsu akan kelanjutan cerita One Piece. Akhirnya manga One Piece dengan chapter terbaru, yaitu chapter 1054 telah keluar. Jadi bagaimanakah kegilaannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter kali ini kita mendapatkan sebuah color spread yang menggambarkan Yonko terbaru saat ini, yakni Buggy, Shanks, Kurohige, dan Luffy. Dalam color spread ini kita bisa melihat dengan jelas sosok Gear 5 Luffy dengan warna rambut dan baju yang memutih. Hal yang menarik di sini adalah Oda Sensei dengan sengaja menulis angka 4 di atas 4. Ya, menurut kami dengan hal ini tulisan ini malah terbaca seperti Far Emperor. Apakah ini clue dari Oda Sensei bahwa Emperor atau Kaisar Laut saat ini memiliki kesenjangan dari segi kekuatan yang cukup jauh? Chapter 1054 kali ini berjudul Kaisar Api. Pada awal chapter memperlihatkan kondisi perayaan yang sedang dilakukan di ibu kota bunga. Dari balon teks kita mengetahui bahwa Akazaya tidak ingin merepotkan Monkey D. Luffy dengan hal yang akan terjadi di sana. Lalu di panel lain terlihat Ryokugyu sedang berjalan dan berbicara sendiri. Ia berkata, kemampuan untuk menarik orang lain itu luar biasa. Kau tidak sering melihat hal yang seperti ini. Lalu terlihat di sana Ryokugyu tengah berhadapan dengan beberapa Akazaya dan Shinobu. Di sana terlihat Raizo terkejut dan berkata, Angkatan Laut, mereka salah satu musuh Luffy dari dunia luar. Sementara itu, Ryokugyu yang mendengarnya pun berkata, memangnya kalian ini mengerti tentang cara kerja di dunia luar. Ternyubito adalah dewa. Negeri seperti ini yang tidak memiliki ikatan dengan pemerintah dunia tidak punya kedudukan. Jangan marah, dunia memang seperti itu. Selanjutnya, Ryokugyu menggunakan teknik flexing forest muscle. Dengan kekuatan ini, Ryokugyu menumbuhkan kepala lengan raksasa dari tumbuhan. Ia juga menjelaskan, Mori no Mi ini menjadikanku manusia hutan. Kekuatan Logiaku adalah perwujudan kekuatan alami, sumber kehidupan yang sebanding dengan lautan. Di sini Ryokugyu berbicara panjang lebar tentang umat manusia, hierarki, dan Wano Kuni yang harus sadar diri bahwa negara Wano tidak terafiliasi dengan dunia luar. Dan kehidupan bisa berjalan sampai saat ini karena tatanan yang ada saat ini. Bahkan Ryokugyu berkata, tidak akan ada hukum yang dilanggar jika Akazaya mati di sini. Dan hal itu akan dilakukan oleh Ryokugyu jika memang diperlukan untuk mendapatkan Monkey D. Luffy. Namun hal yang terjadi adalah terlihat Denjiro berhasil motong salah satu batang pohon Ryokugyu. Dan di sana muncul Yamato yang langsung menghajar wajah raksasa Ryokugyu dengan kanabonya. Ryokugyu pun merasakan kesakitan dengan serangan itu. Dan Ryokugyu sampai mengakui bahwa haki yang dimiliki Yamato cukup kuat. Dan setelah itu Yamato berkata, orang-orang ini menderita 20 tahunan. Sekarang mereka akhirnya bisa merayakan kebebasan mereka. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu merusaknya. Ketika Yamato berkata bahwa ia adalah anak Kaido, wajah Ryokugyu pun cukup terkejut. Kemudian tibalah Momonosuke yang langsung mencoba untuk menyerang Ryokugyu dengan teknik Boro Breed milik Kaido. Namun percobaan itu pun gagal. Penggambaran panel ketika adegan ini pun cukup terlihat kocak. Momonosuke yang gagal mengeluarkan biju damanya lalu mencoba untuk menyerang dengan teknik gigitan naganya. Sambil menggigit, Momonosuke berkata, tidak ada seorang pun yang akan memberikan teror dan rasa takut kepada rakyat kami lagi. Aku bersumpah aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di sini Ryokugyu ia menunjukkan ekspresi keanehan terhadap wujud naga merah muda Momonosuke. Lalu ketika naga Momonosuke terlilit oleh serangan akar dan batang Ryokugyu, Momonosuke berkata, Yamato jangan ikut campur. Lalu panel pun berganti memperlihatkan kapal bajak laut Shanks sedang berlayar di sekitar lautan Wano Kuni. Di sana terdengar percakapan. Ini sulit dipercaya, tapi dia sudah diakui sebagai salah satunya sekarang. Ayo pergi bos,
Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Lalu Shanks berkata, "Ini membuatku teringat masa lalu. Terakhir kali aku di sini, kami sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Oden-san. Momo dan Hiyori pasti sudah besar sekarang." Lalu diperlihatkanlah Lucky Row, Yasop, Monster, dan beberapa anggota lainnya. Lucky Row mengajak Shanks agar cepat bertemu dengan Monkey D. Luffy. Sementara Yasop terlihat gugup dan meminta untuk menunggu karena ia belum siap untuk bertemu dengan Usopp. Lalu karakter Lime Juice berkata, "Kid juga ada di sini kan? Masih belum lama sejak bocah itu mencari masalah dengan kita." Lalu diperlihatkanlah Shanks yang sedang membaca koran yang berisi poster buronan Monkey D. Luffy. Ketika Shanks melihat poster Luffy dengan mode G5-nya, Shanks teringat akan masa lalu. Saat itu, kapal rambut merah Shanks bertemu dengan kapal CP9. Melihat kapal itu, Shanks tidak peduli dan tetap melaju dan tak terhindarkan pertempuran antara dua kapal itu. Di sana terlihat juga Hushu yang masih muda. Ia bertanya, apa yang mereka incar? Kapal ini tidak membawa harta karun apapun. Yang ada hanya satu buah iblis biasa. Apa pentingnya ini? Bukankah buah iblis ini hanya akan membuat tubuhmu menjadi karet? Lalu Shanks teringat kunjungannya di desa Fusa. Terlihat Shanks bercerita ria kepada Monkey D. Luffy. Dan juga teringat akan kejadian paling janggal, yaitu Shanks kehilangan tangannya dimakan oleh monster laut pada saat menyelamatkan Monkey D. Luffy. Di sisi lain, terlihat anggota bajak laut Shanks lain yang sepertinya belum pernah bertemu dengan Luffy. Mereka memiliki pemikiran bahwa Luffy adalah monyet iblis yang suka mengamuk dan tidak terkendali. Kemudian Shanks mengatakan hal yang mengejutkan, "Aku tidak berencana untuk bereuni dengan Luffy." Sontak hal itu membuat Lucky Row terkejut. Lalu Shanks melanjutkan, "Tidakkah kau ingat masalah yang terjadi di wilayah kita?" Lalu salah satu anak buah Shanks berkata, "Oh ya, si bocah Barto itu bilang dia adalah anak buah Luffy. Dia meletakkan lambangnya setelah membakar bendera kita." Lalu Shanks menambahkan, "Kita akan gagal menjalankan tugas kita jika kita membiarkan itu." Terlihat di sana Shanks duduk mendekati Ben Beckman. Setelah Shanks menuangkan sakenya dan menyeruputnya, Shanks berkata, "Hey Beck, bukankah ini sudah waktunya untuk mengambilnya?" Setelah sesaat Ben Beckman terdiam, Shanks melanjutkan perkataannya, yakni One Piece. Sudah waktunya mengambil One Piece. Cukup gila sih ini. Lalu panel berpindah lagi ke markas besar Angkatan Laut Dunia Baru. Terlihat percakapan meminta Akainu untuk tidak membiarkan pasukan revolusi begitu saja. Akainu menyetujui hal itu. Namun ia sudah tidak punya pasukan untuk dikerahkan. Lalu anggota Angkatan Laut lainnya melanjutkan, orang yang mereka sebut Sabo si Kaisar Api sudah menjadi pendorong untuk orang-orang di dunia. Dari semua peserta Reverie ini, orang yang terbunuh adalah keturunan dari salah satu pendiri dari 800 tahun yang lalu, Neve Tarik Cobra. Aku yakin ini adalah hal yang besar untuk pasukan revolusioner. Pada koran itu kita bisa melihat berita bahwa kepala staf pasukan revolusioner telah membunuh Raja Alabasta. Lalu dijelaskan juga di sini bahwa beberapa jam sebelum itu mereka menyerang rumah-rumah Ternyubito di Tanah Suci, menghancurkan monumen cakar naga dan simbol bangsawan dunia. Ini jelas adalah sebuah deklarasi perang. Admiral Ryokugyu dan Fujitora memimpin pertahanan angkatan laut, tapi pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan mantan rekan mereka, Bartolomeu Kuma, dari perbudakan Ternyubito dan berhasil melarikan diri. Tidak hanya Raja Cobra yang terbunuh, tapi di saat yang sama Putri Vivi juga menghilang. Lalu Angkatan Laut yang sedari tadi berbicara dengan Akainu pun diperkenalkan. Ia bernama Kuroma atau Tensei. Ia adalah ketua unit urusan kriminal Angkatan Laut. Kuroma melanjutkan, "Kami masih melakukan penyelidikan tentang keterkaitan kasus ini." Di sini Kuroma juga berkata bahwa kapal keluarga dari Arabasta bahkan belum meninggalkan Pelabuhan Merah. Sulit bagi siapapun untuk datang dan pergi dengan situasi seperti ini. Lalu di sisi lain Kizaru bertanya, "Apa itu berarti kita bisa menutup kasus tentang percobaan pembunuhan terhadap Saint Carlos?" Akainu pun menjawab,
Saint Myosgard melindungi para penjahat. Di Tanah Suci, Ksatria Dewa punya kekuasaan hukum untuk menengahi masalah. Bisa dibilang ini adalah situasi yang rumit. Serahkan itu kepada mereka. Lalu Kuroma kembali berkata, sepertinya semua insiden ini terhubung dengan Sabo. Api pemberontakannya sudah menyebar ke seluruh dunia. Kedelapan kerajaan yang berontak itu terinspirasi untuk melakukan kudeta revolusi saat raja mereka masih belum kembali. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan di suatu tempat. Terlihat poster Sabo yang berukuran sangat besar terpampang. Orang-orang yang ada di sana sangat bersemangat meneriaki nama Sabo. Kuroma masih berkata, ini hampir seperti mereka memujanya seperti dewa, Kaisar Api. Dengan namanya yang terus berkembang, kau bisa bilang kalau pengaruhnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan Dragon sendiri. Lalu Kizaru menambahkan, terlebih lagi, adiknya Luffy si topi jerami baru diakui sebagai seorang Yonko. Dan orator yang ada di atas podium negara yang memuja Sabo itu berkata, pengaruh dari Kaisar Api bahkan bisa dirasakan di dunia bajak laut. Adiknya baru saja meningkatkan statusnya. Saat ini dunia dipaksa untuk berubah. Lalu panel memperlihatkan Akainu yang sedang menatap lautan. Akainu berkata, aku mencapai pangkat Laksamana Armada di era yang luar biasa. Aku tidak peduli di mana mereka akan mencoba menyerang kita. Kita akan balas serangan mereka dari segala sisi. Chapter 1054 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang luar biasa dan padat akan isi cerita. Setelah berpuasa manga One Piece selama 1 bulan, chapter pembuka ini cukup layak untuk menghilangkan dahaga kita akan cerita One Piece. Apalagi di awal chapter yang katanya adalah final arc. Kita langsung disuguhkan kemunculan si Jeki di Laut Wano-Kuni. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi, dengan seenaknya jidat, Shanks mengajak Ben Beckman untuk pergi mengambil One Piece. Dengan statement ini saja bisa terlihat perbedaan level pengetahuan yang dimiliki oleh Yonko Shanks dan Yonko lainnya seperti Big Mom dan Kaido. Di mana Yonko, Big Mom, dan Kaido masih berkutat dengan permasalahan pembacaan batu poneglyph. Di sini Shanks dengan mudahnya berkata, "Hey Beck, bukankah ini sudah saat waktunya untuk mengambilnya? One Piece." Nuansa ketika Shanks berkata seperti ini sama seperti ibu-ibu yang sedang memasak kue yang sedang di oven. Dan ibu itu sudah merasa sudah tiba waktunya untuk mengambil kue itu dari dalam oven. Dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan Shanks telah mengetahui cara untuk pergi ke tempat One Piece bersemayam. Entah hal ini ia ketahui dengan mengetahui keempat isi Road Poneglyph, atau hal ini ia ketahui dengan menggunakan privilege pengalaman sebagai mantan anggota Raja Bajak Laut. Selain tentang Shanks, berita mengenai Sabo pun tidak kalah mengejutkan. Eksistensi Sabo di dunia One Piece saat ini sudah diakui selevel dengan Kaisar Laut, yang mana ia mendapat julukan Kaisar Api. Dan juga dijelaskan di sini bahwa jika kondisinya seperti ini terus, maka pengaruh Sabo akan melebihi dari Monkey D. Dragon sebagai buronan paling dicari oleh pemerintah dunia. Ya, melihat dari satu chapter awal ini, Oda Sensei telah menyuguhkan perkembangan cerita di 3 tempat sekaligus dengan bobot informasi yang lumayan banyak. Mungkin kita bisa berharap ke depannya kita akan mendapatkan chapter-chapter yang isinya daging seperti ini lagi. Jadi, mungkin sekian dulu review kali ini. Silahkan tulis koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.